Kita tahu kalau ROG Phone 3 adalah sebuah smartphone yang ditargetkan khusus untuk mobile gamers. Tapi mungkin di luar sana ada para non-gamers yang tertarik dengan HP ini karena value yang ditawarkan. Spesifikasi di atas kertas sangat menggiurkan mengingat harganya. Sekarang pertanyaannya, gimana dengan kameranya? Apakah setara dengan HP flagship? Spesifikasi kameranya di atas kertas sih menurut saya sangat menjanjikan. Setupnya memakai triple kamera. Kamera utamanya beresolusi 64 megapiksel dan memakai sensor Sony IMX686. Ini termasuk sensor flagship dan lanjutan dari IMX586 yang dipakai di Zenfone 6 dan ROG Phone 2 kemarin. Lalu ada kamera ultrawide 13 megapiksel dan terakhir 5 megapiksel makro. Untuk UI kameranya terlihat masih mirip dengan Zenfone 6 atau ROG Phone 2 kemarin. Untuk berpindah-pindah mode, tinggal geser ke kiri atau ke kanan. Di sini tentunya ada mode Pro juga, dan yang menarik ada mode Pro Video. Ini termasuk fitur baru yang masih jarang kita temui di smartphone lain ya. Sekarang langsung aja kita lihat hasil fotonya. Dan nanti di belakang akan sedikit saya bandingkan dengan Pixel 4. Untuk kamera ultrawide-nya menurut saya sudah tergolong lumayan tajam. Sebagai info, ultrawide-nya nggak dilengkapi dengan autofocus ya. Warnanya juga pas, enak dilihat, dan pas saya bandingin dengan kamera utamanya, warnanya masih lumayan konsisten, nggak berbeda jauh. Untuk kamera utamanya, pas lihat detail yang dihasilkan saya cukup kaget sih. Impresif menurut saya, dan tentunya juga tajam. Warnanya juga masih tergolong natural dan enak dilihat. Dynamic range-nya lebar, apalagi kalau HDR-nya nyala ya. Kalau saya perhatikan sih, kontras dari fotonya dibikin sedikit agak tinggi oleh Asus. HP ini nggak ada kamera tele, tapi bisa digital zoom hingga 8 kali. Untuk 2 kali sampai 5 kali, zoomnya di foto biasa memang agak kurang. Saya berekspektasi lebih karena ini memakai sensor 64 megapiksel. Tapi untuk foto portretnya menurut saya bagus. Jadi di mode portrait dia agak ngezoom. Kurang lebih 1,5 kali zoom. Untuk foto portrait menurut saya lebih cocok seperti ini dibanding wide. Level bokehnya bisa diatur dan tergolong rapi edge detection-nya. Walau di background tertentu yang sangat kompleks agak sedikit kacau sih. Terus di mode ini, efek sharpening-nya agak sedikit tinggi. Hasil dari kamera makro 5 megapikselnya menurut saya jelek sih untuk sebuah HP flagship. Kualitasnya seperti kamera makro di HP kelas menengah. Menurut saya kamera makro di ROG itu nggak perlu sih. Mungkin akan lebih sangat berguna kalau Asus mengimplementasikan TOF 3D kamera. Sekarang kita masuk ke kondisi low light. Untuk ultrawide di kondisi ini nggak bagus, tapi memang kebanyakan kamera ultrawide di kondisi ini nggak bisa diandalkan. Untungnya night mode-nya bekerja di kamera ultrawide-nya juga. Dan night mode-nya ini bisa menghasilkan foto yang kasih improvement yang cukup signifikan. Setidaknya bisa bikin jadi layak pakai, dan bikin warnanya tetap terjaga juga. Untuk kamera utamanya di kondisi ini menurut saya masih tergolong lumayan bagus. Yang menurut saya penting itu warnanya enggak menjadi pucat, jadi masih enak dipandang. Detail dan ketajaman juga masih baik, terus night mode-nya juga membantu. Di extreme low light yang hampir tanpa cahaya memang jadi cukup soft ya, tapi sekali lagi, night mode-nya menurut saya sangat membantu. Kalian bisa lihat sendiri perbandingannya terutama pas foto manusia. Kamera depannya beresolusi 24 megapiksel. Saya sih jarang selfie ya, tapi hasilnya menurut saya bagus-bagus aja, apalagi di kondisi terang. Ada mode portrait juga yang lumayan rapih lah. Pas di malam hari hasilnya oke-oke aja. Sekarang kita masuk ke sektor perekaman videonya dulu. HP ini tergolong sangar karena bisa merekam hingga resolusi 8K 30 fps. Terus di 4K bisa hingga 60 fps. Hasilnya bagus dan tajam sih menurut saya. Dan di semua resolusinya bisa nyalain fitur video stabilization. Dan stabilisasinya sendiri hasilnya baik menurut saya. Terus kalau menurut kalian kurang stabil, bisa nyalain mode hyper steady. Tapi di mode ini pas saya cek memang agak pecah kalau di wide. Dan ternyata dia sepertinya memakai kamera ultrawide-nya dan mentok di resolusi Full HD. Untuk ultrawide-nya sendiri bisa merekam hingga 4K 30 fps dan hasilnya cukup tajam.
Kamera depannya bisa rekam hingga resolusi Full HD 30fps dan ada video stabilization juga. Di perekaman videonya ada fitur mic focus dan begini hasilnya. Oke, sekarang saya lagi ngerekam video menggunakan Asus ROG Phone 3, ROG Phone 3 ya. Ini mau ngetes kualitas audionya. Ini ada fitur namanya audio focus ya. Tapi ini masih off. Habis ini saya onin. Nah, sekarang mic focusnya saya onin. Kalian bisa dengar sendiri perbedaan suaranya seperti apa. Apakah pengaruh atau enggak ya? Ada satu fitur lagi ya. Saya nyalain ya sekarang ya. Oke, jadi ini namanya Wind Noise Reduction. Jadi saya nyalain fitur ini. Fitur ini berfungsi untuk meredam atau mereduksi suara angin sekitar. Ini saya lagi di atap ya, bagian paling atas. Anginnya lagi nggak gitu kenceng sih. Jadi kayaknya nggak gitu berasa ya. Oke, sekarang kita coba bandingin sedikit kamera ROG Phone 3 dengan Pixel 4. Saya juga cukup penasaran untuk bandingin kedua HP ini. Pas lihat hasil foto di antara kedua HP ini, saya cukup kaget sih. Kebanyakan foto keduanya itu cukup mirip. Paling di ROG saya merasa fotonya sedikit lebih kontras aja. Sedikit doang ya. Dan di beberapa foto daerah shadow kadang lebih terang dibanding Pixel. Pas foto tanaman, terlihat warnanya cukup mirip. Begitu juga detailnya pas saya zoom in. Foto portretnya sama-sama bagus, tapi ada sedikit perbedaan karakter. Di ROG seperti yang saya bilang, efek sharpeningnya agak lebih tinggi dan daerah shadownya juga dibikin lebih terang. Nah, pas di background yang sangat kompleks, ternyata Pixel nggak rapi-rapi juga ya edge detectionnya. Terus pas di malam hari gimana? Kalau saya perhatikan sih, foto ROG sedikit lebih tajam, sedangkan Pixel jadi agak lebih soft. Tapi untuk warna, ROG agak sedikit lebih pucat. Sedikit doang. Kalau di extreme low light, terlihat kalau Pixel hasilnya lebih noisy. Tapi night mode keduanya memang bagus. Nah, kalau foto orang hasilnya agak berbeda ya. ROG jadi lebih gelap, terus pas di night mode-nya, sharpening dan kontrasnya cukup tinggi dibanding Pixel. Oke, saya rasa sekian dulu video mengenai kamera ROG Phone 3 ini. Kesimpulannya menurut saya, walaupun HP ini ditujukan untuk mobile gamers, tapi ternyata kameranya tergolong bagus dan bisa bersaing dengan HP flagship. Saya ingat dulu pas ROG Phone 2, walau sensor sama dengan Zenfone 6, tapi saya merasa hasilnya nggak seimpresif Zenfone 6. Mungkin karena tim developernya berbeda ya. Nah, di ROG Phone 3 ini, menurut saya sudah meningkat jauh. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang penasaran dengan kualitas kamera HP ini, baik gamers maupun non-gamers yang sedang mempertimbangkan ROG Phone 3.